Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan lanjut belajar mengenai Code Igniter. Ya, hari ini sore ini saya ingin mempelajari bagaimana cara kerja dari controller. Oke, teman-teman semua, adik-adik atau abang-abang yang pengen maupun kakak-kakak yang pengen belajar website, silahkan diikuti. Baik, teman-teman semua, seperti biasa kita akan menjalankan SAMPP control panel. Nah, ini dia. Kita akan start ya. Oke. Nah, ini dia. Selanjutnya kita akan jalankan nama dari website kita adalah penjualan. Nah, penjualan. Ah, ini dia ya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghilangkan indeks.php dulu ya, teman-teman. Agar kedepannya lebih gampang gitu ya. Saya coba searching saja di Google indeks.php ci. Remove juga boleh ya. Boleh dari Stack Overflow atau dari CI-nya. Oke. Nah, ini dia ya. Diletakkan di mana? Nah, untuk ini penjelasannya kita coba yang ini ya. Kalau tidak salah di HT Access ya, saya coba dulu lah ya agar lebih cepat gitu. Oke. HT Access yang ada di luar. HT Access yang ada di luar nih belum ada ya. Kalau kita kecilkan application, HT Access belum ada. Kita coba buat file. Oh, sudah ada, sorry. Ini dia. Ya, bagaimana cara? Oke, coba kita lihat dulu panduannya dari. Oke. Tapi di sini ya, di sini ada kode bawaannya gitu ya. Ada kode bawaan ini dari application, sorry. Harusnya di sini ya. Oh, iya, oke, titik HT. Seperti itu ya. Oke, kosong ya. Kita paste di sini, teman-teman semua. Untuk yang ini kita close saja, don't save. Oke. Selanjutnya kita coba hilangkan ya, kita coba hilangkan. Oke, berhasil. Alhamdulillah ya, satu langkah dalam menghilangkan indeks.php kita sudah berhasil. Oke, teman-teman semua, kita balik lagi fokus untuk belajar mengenai controller, yang mana controller yang akan kita gunakan adalah controller home, bukan welcome ya. Jadi controller itu adalah pengendali yang letaknya setelah nama domain ya, ya misalkan bla 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 .com/. Nah, itu adalah nama controllernya. Nah, kalau ada slash lagi itu apa? Slash lagi itu adalah function.
function ya. Nah, inilah contoh function default. Function default. Arti default itu kalau nggak dipanggil otomatis ya, default. Nah, di framework ya, framework CI kita sudah harus memahami konsep konsep OOP ya, Oriented Object Programming. Artinya apa? Artinya kita sudah harus terbiasa dengan kelas maupun function gitu. Artinya kita harus menuliskan kode kita itu di dalam function, itulah singkatnya. Ya, tidak ada lagi prosedural ya. Prosedural yang kita bikin di satu file tanpa function itu tidak ada lagi. Jadi kita mau tuliskan coding, kalau kita mau tuliskan coding kita harus tuliskan di dalam function gitu ya. Ya, ini adalah enkapsulasi public function. Misalkan setelah home adalah info misalkan ya, info ya, echo ini adalah tampilan info. Oke, seperti ini. Nah ya, saya katakan lagi bahwasanya ini adalah slash setelah nama domainnya. Nama domain kita itu ya penjualan ya, slash penjualan. Home ini adalah controllernya. Index adalah defaultnya. Kemudian info adalah metode lainnya setelah home info gitu. Nah, kita coba ya, setelah home info. Nah, dia akan tampil ini adalah tampilan info. Nah, sudah ada dua slash di sini ya. Nah, sudah ada dua slash home untuk controllernya, slash info untuk method. Nah, ini dikatakan sebagai method, teman-teman semua. Baik, teman-teman semua, selanjutnya kita akan coba untuk mengenal satu function atau method. Kita mau sebut function atau method ya. Function saja ya, kita sepakati untuk function. Function yang namanya adalah construct public ya, construct itu tulisannya biasanya underscore construct ya. Oke, kalau tidak salah seperti ini ya, construct. Oke, coba kita suruh fungsi ini untuk mencetak construct. Oke, apa itu function construct? Function construct adalah function yang otomatis dijalankan. Nah, fungsinya banyak, nanti kita akan jelaskan ya. Ini ada fungsi yang otomatis dijalankan tanpa jadi artinya ketika dia menjalankan ini atau menjalankan ini, maka yang pertama kali dijalankannya adalah construct-nya gitu ya. Oke, construct. Jadi di home index juga dia akan menjalankan. Untuk function indexnya dia juga akan menjalankan si construct ini. Nah, itulah construct ya. Apalagi yang mau kita pelajari dari controller setelah construct yang biasa digunakan nanti untuk menjalankan satu fungsi otomatis ya, dimana apapun metode yang dipanggilnya, si construct dulu yang dieksekusinya gitu ya. Selanjutnya coba kita bikin parameter lah gitu ya. Misalkan nama functionnya, kalau tidak disebutin enkapsulasinya biasanya itu
public ya, bisa public. Misalkan tambah gitu ya. Nah, misalkan parameter pertama angka pertama, parameter yang kedua adalah angka 2 gitu ya. Nah, misalkan echo hasil sama dengan dolar angka 1 ditambah 2 ya. Apakah dia bisa menjumlahkannya? Saya rasa nggak bisa ya. Dia mencetak bisa. Nanti dicetaknya angka pertamanya tambahnya sama ininya gitu ya. Gimana solusinya? Kita cetak lagi lah ya. Echo sama dengan dolar angka 1 ditambah dolar angka 2. Nah, karena asumsi saya ini yang dicetaknya hasil sama dengan, misalkan ini 3 ditambah 2 sama dengan 5 gitu ya. Itu asumsi yang ada di dalam pikiran saya waktu saya ngerunning outputnya di pikiran saya seperti itu. Bagaimana cara mengeksekusinya? Ya, pertama ini adalah controllernya home, kemudian ini functionnya tambah, kemudian slash berikutnya ini adalah parameter gitu ya teman-teman. Misalkan home functionnya adalah tambah, kemudian 3 ditambah 2 gitu ya. Nah, itu dia, hasil sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke teman-teman, jelas ya bagaimana cara menggunakan si controller ini. Yaitu poinnya adalah nama kelas ini adalah controllernya. Oke. Kemudian nama function ini adalah slash berikutnya gitu ya. Kemudian slash berikutnya lagi itu adalah parameter. Oke teman-teman, mau berapa? Mau 3, 4, 5, 6 itu berarti slash berikutnya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana controller ini mengakses sebuah view lah misalkan ya. Kita bikin lagi functionnya. Misalkan kita namai tampil gitu ya. Untuk parameternya kosong. Kemudian dia mau ngeload satu view yang namanya tampil misalkan gitu ya. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman buka di documentationnya ada ya, itu di bagian view gitu ya. View. Nah, itu dia. Mana view? View. Oke. Oh, saya lebih suka metodenya kayak gini teman-teman. Cari aja di Google ya. Tadi searching di sini susah. Searching aja di Google. Oke, itu dia ya. Jadi menggunakan kata kunci this load view. Nah, biar cepat saja. Jadi menggunakan kata kunci $this. Nah, ini OOP sekali ya. Berarti ini menginisialisasi atau menandakan bahwasannya ini adalah pengaksesan. Kalau tidak function, dia mengakses atribut ya, this. Misalkan ini kita anggap adalah function namanya load.
kemudian view ini apa lagi ya. Kalau teman-teman mau dalami ya silakan didalami. Saya pun mau untuk mendalaminya, tapi untuk belajar kali ini kita sedikit demi sedikit dulu. Sorry, kenapa diterjemahkannya? Oke, di sini mengatakan nama view-nya. Misalkan nama view-nya juga tampil, ya. Nama view-nya home lah ya. Jadi biasanya saya memberi nama controller, model, view dengan nama yang sama. Nah, itu biasanya. Jadi misalkan nama view-nya adalah home list misalkan ya. Home list atau home sajalah, nanti teman-teman bingung gitu ya. Karena kita belum sampai ke sana. Misalkan home saja. Bagaimana teman-teman cara membuatnya? Yaitu kita harus menambahkan satu file ya yang bernama satu file di dalam view bernama home. Nah, kita tambah saja ya. Nah, ini saya nggak usah lah ya, karena nanti sudah ada controllernya. Saya rasa untuk pengecekan ini opsional ya, saya nggak usah pakai lah ya. Saya akan buat saja satu file bernama home, huruf kecil ya home ya, .php. Jadi kalau dia controller hanya huruf besar, kalau view nanti huruf kecil hanya, kalau model nanti saya kasih underscore model gitu ya. Oke. Ini tanda seru ya, saya lupa. Oke. Oke, ini ya home ya. Ini adalah halaman home yang baru. Sorry, nggak perlu ya. Misalkan kasih BG color. Misalkan apa ya? Gak usah dulu lah ya BG colornya. Lanjut kita load ya, this load home. Home akan memanggil home yang ada di view. Oke, teman-teman. Kita running dulu di pikiran. Kira-kira sukses atau enggak? Oke, saya rasa ini sukses. Berarti kita panggil dengan nama tampil. Error ya. Online 42 di home controller. Error call to a member function view on null. Sorry, kenapa? This load view atau views? This load view ya, this load view tampil. This load view kita contek dulu ya dari welcome, nggak apa-apa. This load view 42. Saya skip dulu ya teman-teman, saya cari dulu errornya. Oke teman-teman semua, setelah saya searching tadi, solusinya adalah menambahkan parent .2.2 construct ya.
Nah, inilah gunanya kita belajar OOP dulu. Ya, secara singkat ini saya katakan sebagai uh, sebuah fungsi statik ya bernama construct yang dijalankan oleh kelas parent. Kira-kira begitu. Kalau teman-teman tahu lebih lebih jelas detailnya itu bagaimana, silakan komen ya. Jadi saya ulangi, ini adalah pemanggilan fungsi statik ya. Artinya kalau dalam OOP itu kan kelas itu harus di new kan dulu ya. Di new kan dulu baru diakses menggunakan this ini gitu ya. Nah, kalau ada function sifatnya statik itu bisa langsung dijalankan gitu, di run gitu. Kelasnya, kelas si parent tuh ada method construct-nya itu langsung jalan. Ya mudah-mudahan paham lah ya. Tanpa menciptakan this dulu gitu, menciptakan new dulu. Oke, setelah itu saya tambahkan di construct. Nah, ini tadi pentingnya kita membuat sebuah function construct, menjalankan sebuah fungsi construct. Artinya apa? Ini ilustrasi dari saya saja. Dia harus melakukan definisi-definisi dari file yang dibutuhkan oleh controller ini. Jadi parentnya. Jadi ada controller miliknya CI ya, parentnya milik CI itu harus dijalankan dulu si construct-nya agar bisa mengakses fungsi load view ini ya. Load view ini ada di sini gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, setelah dijalankan maka tampilannya sudah berhasil. Ini adalah halaman home yang baru. Nah, teman-teman bisalah memanipulasinya di sini gitu ya. Saya rasa pada pertemuan ini saya tidak sampai ke model ya teman-teman, sampai di view saja. Nah, cuma saya mau kasih tunjuk bagaimana bukan passing ya, passing gitu ya. Passing data dari controller ke view. Misalkan nanti kan kita nih controller ini kan sebagai koordinator dari model ke view gitu ya. Otomatis nanti ada data gitu ya. Data, misalkan data judul lah misalkan ya. Judul sama dengan ini misalkan Zen saja lah ya. Oke, bagaimana dari asumsikan aja dari basis data atau dari mana saja mau kita oper ke view gitu ya. Nah, caranya menggunakan parameter yang kedua, data judul. Nah, kita makainya di sini. Nah, PHP echo nih ya teman-teman. PHP echo data underscore judul. Oke, ini kita running di kepala kita dulu. Kayaknya sih oke. Nah, ini akan berubah jadi apa tadi? Saya lupa. Apa tadi? Zen. Oh, ada error ya. Ada error. Oh, data judul. True misalkan. Ini saya agak lupa ya. Sorry ya teman-teman. Sorry. Ini ada parameternya. Yang ketiga ini. Oke, ini errornya apa sih? Kita lihat ya errornya teman-teman. Undefined. Kenapa nggak sampai? Data judul. Data judul. Kenapa tidak sampai ke home? Data judul. Kenapa nggak sampai ke home? Ini contohnya. Apakah dia harus berbentuk array? Ya, itu jawabannya ya. Ya, nanti kita akan bahas lagi ya teman-teman. Jadi katanya harus dalam bentuk array. Data
sama dengan array. Ini saya suka nuliskannya gini teman-teman, saya enter. Nah, supaya dia enak dibaca gitu teman-teman. Nah, kalau array itu begini dia, sama dengan lebih kayak tanda panah gitulah ya, gampangnya gitu, kayak tanda panah. Oke, oke, tidak perlu koma. Undefined. Bukan seperti itu ya, alhamdulillah bisa ingat. Oke, data judul. Sudah tidak fokus lagi saya ini. Oke. Nah, seperti itu. Sorry ya teman-teman. Itulah namanya belajar, kita harus berjuang, merasakan pusingnya belajar. Itulah perjuangannya ya. Makanya saya suka itu metode belajarnya bit size learning, sedikit demi sedikit gitu. Jadi poinnya di dalam passing data itu dia harus dalam bentuk array ya teman-teman. Gak bisa variabel biasa itu di passing langsung, gak bisa. Oke, dia harus dalam bentuk array. Oke teman-teman, apa ya poin dari controller ini, pertemuan kita ini, yaitu kita sudah berhasil menghilangkan indeks .php menggunakan ht access, yang perintahnya ini adalah perintah apa namanya ini, satu coding tapi bukan bahasa PHP, bukan bahasa apa, nanti teman-teman bisa cari sendiri lah ya. Ini sebuah rule lah, ini bahasa untuk rule. Poinnya adalah setelah kita menghilangkan indeks .php, nama kelas ini adalah controllernya. Controller default itu artinya jika manggil controller saja ya, function default itu akan mengakses indeks .php. Oke. Nah, function lainnya ini adalah tempat kita menuliskan perintah-perintah lain atau aksi-aksi lain atau menu-menu lain gitu ya. Ini function-function yang bisa kita buat sendiri namanya. Kemudian ada function yang sangat penting yang namanya construct. Biasanya digunakan banyak, nantilah, nggak usah saya jelaskan sekarang. Yang pertama adalah menjalankan parent construct. Sifat bawaan dari controller itu kita harus turunkan ya melalui parent construct, agar bisa meload sebuah disload view ya, meload agar bisa menjalankan fungsi load view. Nah, itu dia parent construct. Oke, kemudian view itu letaknya di dalam folder view ya, dalam application ya. Application itu yang kita fokus nanti controller model view gitu ya. Jadi di view kebetulan nggak di dalam folder, kalau dalam folder nanti case-nya ya. Jadi dalam view ada home. Nah, cara ngaksesnya di slot view home. Kemudian datanya, kemudian ini parameternya kita bahas nanti. Nah, kalau datanya mau dipassing, datanya harus dalam bentuk array, gak bisa variabel biasa. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat bagi saya sendiri, bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan punya motivasi terus untuk belajar. Oke. Baik, mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya minta maaf. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya atas dukungan kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.